begitu, diajarkan Nabi Muhammad sebagai manusia terbaik kepada Sayyidah Fatimah sebagai perempuan terbaik. Ilmu diajarkan sama Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah. Orang terbaik mengajarkan kepada perempuan terbaik, dan perempuan terbaik itu adalah perempuan, bahkan orang yang paling disayang sama Nabi Muhammad alaihissalam. Ya gimana nggak mujarab teman-teman? Udah pasti mujarabnya udah. Dan itu terbukti. Saya ini walaupun bukan pekerja yang capek-capek, tapi cukup capek juga kalau lagi banyak majelis, gitu ya. Kalau lagi banyak majelis, terutama di luar kota, itu saya pernah teman-teman, saya pernah satu hari ada di 3 negara, bukan 3 kota loh, 3 negara. Pagi hari saya ngisi di Johor, siang hari Johor Malaysia, siang hari saya pergi ke Singapura Johor 1 jam ya. Habis itu terus saya terbangnya dari Singapura, saya mendarat di Surabaya. Malam itu dari Surabaya saya pergi ke Madura, dan saya mengisi jam 9 malam di Bangkalan, Madura. Selesai jam 11 malam. Habisnya itu masih udah masuk kamar nih, udah badan saya kayak ada di mana tahu udah. Masih diketok pintu, Ustazah mohon maaf ada keluarganya Kiai itu mau ketemu Ustazah, saya nggak enak banget mau nolaknya. Alhamdulillah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kelelahan tuh sering banget gitu di waktu malam, begitu kan ya? Udah malam udah tuh mesti inget-inget aja apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada putrinya Fatimah. Ngamalin itu sebelum tidur, bangun-bangun tuh kayak udah lama tidur, kayak sambil tidur tuh ditaroin infus ya ke badan. Subhanallah. Bangun tidur seger bangunnya. Lelah, capek tuh semua hilang. Subhanallah. Sampai rasanya udah kayak begitu tuh, ya Allah, Sayyidah Fatimah makasih. Hari itu Sayyidah Fatimah nggak milih untuk minta pembantu gitu. Kan ceritanya begitu. Ceritanya itu Nabi Muhammad banyak dapat budak-budak jawari ya, jariyah gitu, budak-budak perempuan yang bisa diperbantukan sebagai pembantu rumah tangga gitu. Itu teman-teman saudara sekalian, Sayyidina Ali tahu itu, jadi bilang sama Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali itu suka nggak tega gitu kalau ngeliat Sayyidah Fatimah kerja gitu kan, nyapu, terus masak itu bukan asal masak, dari numbuk gandumnya apa segala macem gitu. Jadi Sayyidah Fatimah dibilangin sama Sayyidina Ali, Fatimah minta pembantu gitu sama abah kamu, abah kamu tuh baru habis dapat pembantu banyak loh itu, jariyah banyak gitu. Coba minta kamu ke sana. Sayyidah Fatimah datang untuk pintu rumahnya Nabi Muhammad alaihissalam dan menyampaikan apa yang diminta sama Sayyidina Ali. Nabi Muhammad bilang, wahai Fatimah, aku bisa memberimu 1 atau 2 orang pembantu. Gampang banget, buat aku bisa banget. Memang benar yang dibilang Mas Sayyidina Ali, aku punya banyak wanita-wanita yang bisa diperbantukan untuk rumah tangga kamu. Akan tetapi Fatimah, aku juga bisa mengajarkan kepadamu bacaan yang kamu baca sebelum tidur. Saat pagi hari badan kamu berasa segar kembali, wahai Fatimah. Segala kelelahanmu hilang di malam tersebut jika kamu mengamalkan ini. Mana yang kamu mau pilih, wahai Fatimah? Jadi dikasih pilihan sama Nabi Muhammad gitu. Saya juga kadang waktu pertama kali dengar cerita-cerita yang seperti ini gitu ya, saya jadi mikir gitu, Nabi kenapa nggak kasih aja sih semuanya gitu? Betul apa enggak? Kalau saya yang jadi Fatimah tuh, saya pasti bakalan yang kasih aja semuanya, apa bah?
Ribet bener gitu ya, kayak segala dikasih pilihan, subhanallah. Tapi memang pendidikan ya, Nabi Muhammad itu standar pendidikannya kepada Sayyidah Fatimah itu bukan pendidikan yang memanjakan, akan tapi pendidikan yang membuatnya faham, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Sayyidah Fatimah kemudian bilang, idan alimni, iya wahai Rasulullah, kalau gitu ajarkan aku bacaan yang dibaca sebelum tidur untuk membuat segala lelahku sepanjang hari tersebut hilang di waktu bangun tidurnya. Alhamdulillah Sayyidah Fatimah memilih itu karena Sayyidah Fatimah memikirkan nih, kalau saya ngambil budak yang seneng dunia aja, tapi kalau ngambil bacaan nih yang seneng dunia akhirat gitu kan. Terus kalau Sayyidah Fatimah ngambil budak, yang seneng Sayyidah Fatimah sendiri aja. Akan tetapi kalau ngambil yang bacaan, yang seneng semua perempuan-perempuan. Bahkan bukan hanya perempuan ya, laki-laki semuanya nih yang capek-capek nih sepanjang hari, begitu bangun tidurnya udah enak lagi badannya. Dan itu terbukti teman-teman sekalian, benar-benar terbukti. Jadi buat kamu nih yang suka merasa hayati lelah, yang suka merasa capek deh gitu ya, kayaknya sering banget capeknya gitu dalam hidup kamu, coba amalin teman-teman sekalian. Baca sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, akhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya juga dapat cerita ini dari Hubabah Thalhah, ada satu cerita yang mau saya ceritain. Jadi ada satu keluarga, kata Hubabah Thalhah. Hubabah Thalhah adiknya Hubabah Maryam ya, adiknya Hubabah Nur. Waktu beberapa tahun yang lalu datang ke sini, alhamdulillah, mudah-mudahan kapan-kapan waktu beliau dapat kembali berkunjung ke negeri kita insyaallah. Beliau cerita, dia bilang di kampung kami waktu itu, zaman saya masih tinggal di kampung di Yaman, dia bilang itu ada satu keluarga yang namanya tinggal di kampung gitu, kerjaannya banyak. Perempuan di kampung-kampung tuh kerjaannya banyak dan melelahkan gitu. Dari mulai ngurusin kebun kurma, kemudian ngambilin air gitu ya, manenin kurma-kurma, kemudian lagi banyak tuh kalau di kampung-kampung tuh masih pada naik inian, naik keledai. Perempuan-perempuannya tuh menggembalain kambing, ya. Jadi sama ya, nggak beda sih di kampung-kampung di Arab sama di kampung di sini juga sama aja kan. Orang di kampung-kampung pada banyak yang kerjaannya berat-berat ya. Ngambil airnya juga mesti yang ke sumur gitu. Terus juga pada ke sawah kan gitu kan. Nah itu seperti itu gitu kurang lebih di kampung di Arab sana itu ya. Cuman enggak ngurusin sawah mereka, banyakan ngurusin kebun kurma. Nah itu dari semua sekeluarga itu, kakak adik gitu ya, perempuan-perempuan banyak di rumah tersebut itu. Mereka suka ngeliatin si adik itu, mukanya tuh kayak ceria terus kayak nggak pernah sakit gitu, maksudnya jarang-jarang kelelahan gitu mukanya, gitu kan ya. Sampai satu hari mereka tuh nanya gitu, dek kamu kok kayak ini terus sih gitu, kayak seger terus gitu kan. Dia bilang kamu tuh kalau di kita ya skincare-nya apaan sih? Nggak pakai skincarean mereka ya. Dia bilang apa yang kamu kerjakan gitu, apa tipsnya gitu, kok bisa kelihatan kayak seger terus gitu. Katanya adiknya, dia bilang karena saya ngamalin yang diajarin sama abah. Dia bilang apa yang diajarin sama abah? Itu tuh yang sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Insya Allah mudah-mudahan bisa diamalin gitu kan. Enaknya ngaji kan gitu ya, kita bisa tahu ilmu-ilmu yang ngamalinnya sebentar-sebentar, kecil-kecil gitu, akan tetapi manfaatnya luar biasa dahsyatnya insyaallah. Mudah-mudahan bawa kebaikan buat kita dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Jadi hal-hal yang kita bisa lakukan sebelum tidur, dan tentu saja ini enggak kalah pentingnya untuk kita tuh jangan berani tidur kecuali sudah mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Apa hubungannya Ustazah antara tidur sama azab kubur? Apa hubungannya? Karena tidur itu adalah
saudaranya kematian. An-naum akhul maut, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidur itu saudaraan ama mati. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, banyak loh orang tidur kemudian nggak bangun lagi. Masya Allah, Masya Allah. Nih saudari kita ini, saudari Marwah, yang minggu lalu kita tahlilin ya, 3 harinya beliau gitu. Marwah menantunya Bu Ida kan tidur terus nggak bangun gitu. Asalnya dibilang sama dokternya deep sleep. Deep sleep tuh tidur, ya tidur dalam banget gitu, kayak setengah pingsan. Dan akhirnya nggak bangun-bangun sampai semeninggalnya. Husnul khotimah insyaallah. Karena istri dapat ridho suami gitu ya, anak dapat keridhaan orang tua. Masya Allah, luar biasa bener. Itu udah surganya udah depan mata banget tuh. Mudah-mudahan kita juga saat datang ajal menjemput kita, kalau udah waktunya tiba, mudah-mudahan juga jadi orang-orang yang surganya deket sama kita insya Allah. Sebab kalau kamu seorang istri saat meninggal dunia suamimu ridho, itu surganya deket tuh. Termasuk juga anak, masih ada orang tuanya ridho, nah itu surganya deket banget tuh. Masya Allah. Itu teman-teman saya sekalian, makanya diajarin doa-doa atau bacaan-bacaan yang kamu baca sebelum tidur, dan kalau itu adalah jadi tidurmu yang terakhir, akan menjadikan kuburmu sebagai tempat yang indah di saat kamu bangunnya. Bacaan apa itu? Bacaan jangan tidur sebelum baca surat Tabarakal Mulk. Sebelum baca surat Al-Mulk, kata Nabi Muhammad, hiya syafiyah hiyal munjiyah min adabil qabr. 30 ayah hiya syafiyah hiyal munjiyah min adabil qabr. Kata Nabi Muhammad, surat Tabarakal Mulk 30 ayat dapat menjadi pemberi syafaat, dapat menjadi penyelamat seseorang dari azab kubur. Jangan ada yang tidur sebelum baca surat Tabarakal